pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Amang Inang, remaja Naposo Bulung? Kami berdoa Bapak Ibu serta saudara-saudariku tetap dalam penyertaan Tuhan. Apapun saat ini yang kita hadapi, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, pernahkah kita mengalami saat-saat di mana kita harus memilih yang satu dengan yang lain, dan kita dikatakan dan harus mengatakan kebenaran sekalipun kebenaran itu menyakitkan setiap orang? Atau kita harus memilih menyatakan kebenaran atau hanya menyatakan yang menyenangkan banyak orang. Jikalau kita diperhadapkan dengan situasi itu, maka ingatlah Bapak Ibu, Yesus telah memilih jalannya, yaitu tetap mengatakan kebenaran sekalipun orang-orang tidak berkenan atas kebenaran itu. Terkhusus dengan apa yang dialami oleh Yesus Bapak Ibu. Karena saat firman ini, ketika firman ini tadi dibacakan, konteksnya adalah Yesus sedang berada di depan mahkamah agama karena dia sedang diadili tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Lalu kepada dia diberikan tuduhan-tuduhan, lalu dipertanyakan kepada dia, apakah kamu adalah Mesias itu, atau apakah kamu yang dijanjikan itu. Pastilah pertanyaan-pertanyaan itu tidak berasal dari iman yang bertanya, tetapi sedang mengejek, mengolok-olok, dan memperpropaganda atau bahkan hendak mau merendahkan Yesus. Tetapi Yesus dengan sangat pasti menjawab Bapak Ibu serta saudara-saudariku, yaitu firman Tuhan untuk hari ini dikatakan, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Yesus berkata demikian Bapak Ibu. Sekalipun itu menjadi lelucon bagi orang-orang yang mendengarkan, sebab bagi orang-orang yang tidak memiliki iman, ini merupakan sesuatu hal yang menjadi guyonan atau bahkan lelucon bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan mau berkata kepada kita, jikalau saat ini situasi hidup pilihanmu sangat sulit, jangan pernah berkompromi dengan dunia ini. Jangan berkompromi hanya untuk menyenangkan pendengar. Jangan berkompromi hanya untuk menyenangkan orang lain. Tetapi tetap beritakan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Itu poin yang pertama yang harus kita dengarkan. Yang harus kita hidupi dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Jikalau suatu saat nanti kepada kita akan ditanyakan dunia ini, apakah kamu benar-benar pengikut Kristus? Apapun yang menjadi tantangannya nanti Bapak Ibu, kita harus berkata, ya, saya adalah pengikut Kristus. Jikalaupun taruhannya adalah jabatan kita, popularitas kita, kedudukan, posisi kita, dipertaruhkan karena kita adalah pengikut Yesus Kristus Bapak Ibu, tetaplah akui Yesus Kristus. Terkhusus kepada remaja Naposo Bulung kaula muda. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Jangan pernah mempertaruhkan apapun di dalam kehidupanmu yang mungkin pencapaianmu yang sudah sangat sulit kamu dapatkan dengan meletakkan imanmu atau melepaskan imanmu daripada Yesus Kristus. Jangan. Tetapi katakan, ketika aku memiliki Yesus, aku memiliki segala-galanya. Tetapi ketika aku tidak bersama Yesus, aku kehilangan segala-galanya. Maka ternyata baik jabatan, posisi, masa depan, pencapaian, segala macamnya itu semua adalah pemberian Tuhan. Yang lebih utama adalah tinggal di dalam Tuhan.
Itu yang harus senantiasa kita imani sampai saat ini. Kita harus meyakini Bapak Ibu saudara-saudariku, Yesus yang bekerja untuk menyelamatkan kita, Yesus yang bekerja dan melayani bahkan datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari segala dosa. Dialah anak manusia yang nanti duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Itu merupakan saat-saat di mana nanti dunia ini akan diadili. Dunia ini akan berakhir, tetapi kasih karunia Allah tidak akan pernah berakhir. Dunia ini akan berakhir, tetapi kerajaan Allah tidak akan berakhir. Maka tinggallah di dalam yang kekal itu, jangan yang di sementara itu. Dunia ini dengan segala popularitasnya, dunia ini dengan segala kedudukannya akan hilang, akan lenyap. Tetapi Yesus Kristus adalah selama-lamanya. Maka ketika kita setia nanti sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membawa kita pulang bersama-sama dengan Dia, hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Kita akan bersama-sama dengan Dia di kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi yang membuat kita merasa cemas, khawatir, bimbang lagi, tetapi kita hidup bersuka cita hanya di dalam Dia. Maka jikalau sakit kamu rasa saat ini, tahankanlah sedikit lagi, sebab apa yang kita alami di dunia ini adalah sementara dan itu tidak akan ada lagi gunanya dibandingkan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan pernah meninggalkan Yesus sekalipun kamu saat ini lapar. Jangan meninggalkan Yesus sekalipun saat ini kamu menderita berbagai-bagai macam sakit penyakit. Jangan sekali-kali meninggalkan Yesus sekalipun kamu saat ini mengalami berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup. Jangan pernah kompromi dengan meninggalkan Yesus, tetapi tetap tinggallah di dalam Dia, akuilah Dia dengan segala apa yang kau miliki, dan Dia akan bekerja dan membawa kehidupan dan penyertaan kepada kita yang sangat baik. Yakin dan percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang akan selalu menyertai kita. Tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kami. Kami harus setia dan terus mengaku bahwa kami adalah pengikut Yesus Kristus, dan tidak cukup saja mengaku, tetapi kami dapat menjadi saksi Kristus dengan teladan hidup yang baik. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berkati Tuhan anak-anak bayi, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama ina, dan juga Bapak Ibu yang sudah lansia. Engkau kiranya memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan. Jikalau saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang mendengarkan firman saat ini dalam keadaan sakit, tolong Tuhan, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau berikan mereka kekuatan. Ya Allah Bapa kami, hanya padamu-lah kami berserah Tuhan. Cukupkanlah atas makanan dan minuman jemaat-Mu, cukupkanlah apa yang diperlukan mereka Tuhan. Hanya padamu-lah hamba-Mu berserah Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka seluruhnya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.